Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran. Nah adik-adik, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kakak mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan ya, nama kakak Sulfa, NPM 2240 60 50 59. Kakak dari lokal A3. Kakak mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022. Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dona Ramdan SE MPD. Nah adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa materi yang akan kakak berikan pada hari ini? Nah betul sekali, kakak akan membahas materi kelas 2, tema 4, subtema 1 tentang hidup sehat dan bersih di rumah. Pembelajaran 6. Silakan disimak dengan baik ya adik-adik. Baiklah adik-adik, pada materi kali ini kakak akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Nah oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki materi Bahasa Indonesia. Adapun poin yang akan dibahas pada mata pelajaran kali ini. Yang pertama, mengenal kosakata. Yang kedua, konsep lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian pengertian kosakata. Pengertian kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu loh. Misalnya nih, daftar kata-kata lingkungan rumah yang bersih. Nah, sekarang mari kita dengarkan percakapan antara Ani dengan adiknya. Silahkan disimak dengan cermat ya adik-adik. Arkan, ayo bantu kakak membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah kak, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan percakapan antara Ani dan adiknya, kita mendapatkan 3 kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Kita mendapatkan 3 kosakata. Yang pertama ada bersih, sehat, dan penyakit. Apakah adik-adik mengetahui arti dari kosakata tersebut? Jika kalian ingin mengetahuinya, silakan simak video lebih dalam. Bersih. Bersih memiliki arti bebas dari kotoran. Yang kedua, sehat. Sehat artinya keadaan saat tubuh terbebas dari penyakit. Yang ketiga, penyakit. Penyakit memiliki arti gangguan kesehatan. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki materi Bahasa Indonesia yang kedua, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apakah adik-adik tahu apa arti dari lingkungan sehat dan tidak sehat? Nah adik-adik, lingkungan sehat adalah kawasan yang bersih, yang terhindar dari berbagai pencemaran. Nah adik-adik, ciri-ciri lingkungan sehat yang pertama adalah udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu juga tidak berbau. 2. Ada tempat sampah dan keadaannya bersih. 3. Terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Nah adik-adik, selanjutnya lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kondisinya kotor dan tercemar. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, udara kotor dan berbau. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Nah adik-adik, apakah kalian mengetahui bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan rumah? Ada yang tahu? Nah adik-adik, sebelum kita mengetahui cara menjaga kebersihan di rumah, sekarang mari kita mengenal alat-alat kebersihan dan fungsinya terlebih dahulu. Nah yang pertama, sapu lantai. Pasti adik-adik sudah tidak asing kan dengan benda ini? Jadi adik-adik,
Sapu lantai berfungsi untuk menyapu atau membersihkan area rumah secara menyeluruh. Yang kedua adalah serokan. Serokan berfungsi untuk menampung debu, kotoran, atau sampah yang telah dibersihkan oleh sapu. Yang ketiga ada kemoceng. Kemoceng berfungsi untuk membersihkan debu yang biasanya menempel pada permukaan benda. Tempat sampah. Tempat sampah digunakan untuk menampung sampah atau barang-barang yang ingin dibuang. Nah, adik-adik, sekarang cara menjaga kebersihan rumah. Yang pertama yaitu menyapu pekarangan rumah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menyirami bunga dan mencabuti rumput liar. Dan yang keempat, membersihkan selokan. Nah, sekarang apakah adik-adik tahu apa saja sih manfaat menjaga kebersihan lingkungan rumah? Ada yang tahu? Yang pertama adalah lingkungan yang bersih membuat nyaman dan betah di rumah. Yang kedua adalah lingkungan yang bersih akan membuat kualitas udara menjadi lebih baik, segar, dan sehat. Nah, yang ketiga, lingkungan yang bersih akan mencegah terjadinya banjir. Nah, adik-adik, selanjutnya kita memasuki materi PPKN. Materi PPKN yang pertama adalah manfaat hidup bersatu di rumah. Yang kedua, akibat tidak bersatu di rumah. Nah, adik-adik, manfaat hidup bersatu di rumah yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, hubungan keluarga menjadi lebih dekat. Yang keempat, betah tinggal di rumah. Dan yang kelima, keluarga menjadi rukun dan harmonis. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang manfaat bersatu dalam keluarga? Pintar sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari akibat tidak hidup bersatu di rumah. Yang pertama, pekerjaan lama selesai. Yang kedua, tidak betah tinggal di rumah. Yang ketiga, sering bertengkar. Yang keempat, keluarga menjadi tidak harmonis. Dan yang kelima, tidak kompak dan bekerja sendiri-sendiri. Adik-adik, sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu matematika. Apakah kalian masih semangat dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, pada materi matematika, kita akan membahas tentang bangun datar dan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Adik-adik, bangun datar merupakan suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Nah, adik-adik, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan bentuk dari macam-macam bangun datar. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, belah ketupat, dan segi lima. Nah, sekarang apakah kalian tahu bahwa setiap bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut yang berbeda-beda loh? Yang pertama adalah sisi. Ruas garis atau sisi adalah garis yang saling terhubung pada sebuah bangun datar. Kedua adalah sudut. Sudut adalah bagian pojok pada bangun datar. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua ruas garis. Adik-adik, sekarang coba deh perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan gambar konblok. Dan konblok tersebut berbentuk segi 6. Nah, apakah adik-adik tahu segi 6 memiliki berapa sisi, sudut, dan titik sudut ya? Sisi segi 6. Sisi segi 6 mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 memiliki 6 sisi. Sudut. Segi 6 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 memiliki 6 sudut. Selanjutnya, titik sudut. Segi 6 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 memiliki 6 titik sudut. Nah, adik-adik, kita telah menyelesaikan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih adik-adik karena telah menyimak video kakak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!